Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 semester ganjil, yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan ada pada KD 3.3 dan 4.3, yaitu 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, dan 4.3 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. IPK pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yang kedua menentukan jenis-jenis jaringan penyusun organ, dan yang ketiga menjelaskan perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Berikut ini adalah peta konsep dari jaringan tumbuhan, di mana jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem dibagi berdasarkan asal dan letaknya. Berdasarkan asal, ada meristem primer dan meristem sekunder, sedangkan berdasarkan letak, ada meristem apikal, interkalar, dan lateral. Sedangkan jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan pelindung, ada epidermis dan gabus. Jaringan dasar, ada parenkim, jaringan vaskuler, xilem dan floem, dan jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim. Sebelum kita membahas tentang jaringan tumbuhan lebih dalam, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Nah, jaringan-jaringan ini akan membentuk organ. Organ terdiri dari sejumlah tipe jaringan yang bersama-sama melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan contohnya adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang jaringan tumbuhan ya. Ada berapa sih jenis jaringan pada tumbuhan? Tadi yang sudah saya katakan di awal, ada dua jenis jaringan pada umumnya, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, kita akan masuk ke jaringan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya sel aktif atau terus-menerus membelah. Ciri atau karakteristik jaringan meristem, yang pertama merupakan jaringan embrional, yang kedua sel-selnya aktif membelah, ketiga sel belum berdiferensiasi atau mengalami spesialisasi, yang keempat berdinding tipis, yang kelima tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dan yang terakhir vakuola sangat kecil. Jaringan meristem berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Meristem primer memiliki karakteristik atau ciri yang pertama, sel-selnya aktif membelah, yang kedua berkembang dari sel embrional, yang ketiga meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer atau tumbuhan bertambah tinggi. Pertumbuhan primer memungkinkan akar-akar menjulur melalui tanah dan tunas-tunas meningkatkan paparannya terhadap cahaya. Biasanya meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang, atau nanti kita kenal sebagai meristem apikal. Sementara itu, meristem sekunder memiliki karakteristik yang pertama, berasal dari jaringan dewasa yang berdiferensiasi. Yang kedua, meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder atau tumbuhan menjadi bertambah besar. Biasanya terjadi pada tumbuhan berkayu yang mengalami penambahan lingkar batang dan akar yang tidak lagi tumbuh memanjang.
Pertumbuhan ini kita kenal sebagai pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh aktivitas meristem lateral yang kita sebut kambium vaskular atau kambium gabus. Meristem primer atau pertumbuhan primer adalah pertumbuhan memanjang yang dihasilkan oleh meristem apikal. Dengan kata lain, biasanya terdapat pada ujung akar maupun ujung batang. Pada gambar berikut adalah gambar meristem primer pada ujung akar. Ujung akar tertutup oleh tudung akar yang melindungi meristem apikal yang rapuh saat akar menembus tanah. Tudung akar juga menyekresikan lendir polisakarida yang melumasi tanah di sekeliling ujung akar. Pertumbuhan primer terjadi tepat di belakang ujung akar dalam ketiga zona sel pada tahap-tahap pertumbuhan primer yang berurutan. Dimulai dari bagian ujung terdapat zona pembelahan sel, lalu zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Ketiga zona tersebut dipisah-pisahkan namun tanpa batasan yang jelas. Zona pembelahan sel mencakup meristem apikal akar dan derivatnya. Sel-sel akar baru dihasilkan di wilayah ini termasuk tudung akar. Biasanya sekitar 1 mm di belakang ujung akar terdapat zona pemanjangan, tempat sel-sel akar memanjang, terkadang hingga lebih dari 10 kali panjang aslinya. Pemanjangan sel dalam zona ini mendorong ujung akar lebih jauh ke dalam tanah. Sementara itu, meristem apikal akar terus menambahkan sel-sel ke ujung yang lebih muda pada zona pemanjangan. Pada zona diferensiasi atau zona pematangan, sel-sel menyelesaikan diferensiasinya dan menjadi tipe sel-sel yang berbeda. Pertumbuhan primer akar menghasilkan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan vaskuler. Gambar berikutnya merupakan pertumbuhan primer dari tunas. Meristem apikal tunas adalah massa yang berbentuk kubah dari sel-sel yang sedang membelah di ujung tunas. Sebagian besar pemanjangan tunas disebabkan oleh pemanjangan sel-sel internodus di bawah ujung tunas. Selanjutnya, meristem sekunder atau pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan menebal yang dihasilkan oleh meristem lateral, terjadi pada batang dan akar tumbuhan berkayu, namun jarang pada daun. Tubuh tumbuhan sekunder terdiri dari jaringan-jaringan yang dihasilkan oleh kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler menambahkan xilem sekunder atau kayu dan floem sekunder sehingga meningkatkan aliran vaskuler dan dukungan bagi sistem tunas. Kambium gabus menghasilkan penutup yang kokoh dan tebal, terutama terdiri dari sel-sel berisi linin yang melindungi batang dari kehilangan air dan serangan serangga, bakteri, dan fungi. Semua spesies Gymnospermae dan kebanyakan spesies dikotil memiliki pertumbuhan sekunder, namun ini jarang terjadi pada monokotil. Pertumbuhan primer dan sekunder terjadi secara simultan. Ketika pertumbuhan primer menambahkan daun dan memperpanjang batang serta akar di daerah-daerah tumbuhan yang lebih muda, pertumbuhan sekunder mempertebal batang dan akar di daerah-daerah tempat pertumbuhan primer telah berhenti. Proses tersebut serupa pada tunas dan akar. Perkembangan pertumbuhan sekunder dapat ditelusuri dengan memeriksa bagian-bagian batang, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Seperti pada gambar batang yang berusia 2 tahun, kita bisa lihat perbedaan anatomi batang yang masih berusia muda, berusia 1 tahun, dan yang berusia 2 tahun. Pertumbuhan sekunder juga dapat kita lihat pada lingkaran tahun di batang yang sudah tua yang disebabkan oleh aktivitas kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, jaringan meristem juga dibagi berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral.
Meristem apikal terdapat pada ujung batang atau ujung akar. Biasanya mengalami pertumbuhan primer di mana sel-selnya masih aktif atau terus-menerus membelah. Yang kedua, meristem interkalar. Berada di antara jaringan meristem primer dewasa terdapat pada ruas tumbuhan. Sementara meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan ke samping yang menyebabkan tumbuhan menjadi bertambah besar. Seperti pada gambar yang menunjukkan meristem apikal terletak di ujung tunas atau batang dan juga terletak di ujung akar dan di dalam kuncup aksilaris tunas yang menyediakan sel-sel tambahan yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh memanjang. Proses ini kita kenal sebagai pertumbuhan primer. Meristem interkalar berada di dasar helaian daun dan internodus batang. Sebagian besar pemanjangan tunas disebabkan oleh pemanjangan sel-sel internodus di bawah ujung tunas. Contohnya adalah tumbuhan rumput-rumputan, di mana ciri-ciri morfologis ini membantu rumput-rumputan bertahan meskipun dimakan oleh herbivora, karena bagian helaian daun yang miring ke atas dapat dihilangkan tanpa menghentikan pertumbuhannya. Yang terakhir adalah meristem lateral, disebabkan oleh aktivitas kambium vaskular dan kambium gabus. Hal ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan yang menebal di lingkar batang dan akar, sehingga tumbuhan menjadi bertambah besar. Meristem lateral juga menyebabkan lingkaran tahun pada batang pohon yang sudah tua. Baiklah, sekarang kita melanjutkan pembahasan mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri jaringan dewasa antara lain telah mengalami diferensiasi, umumnya selnya tidak membelah lagi, bentuknya permanen, rongga sel besar, dan dinding sel mengalami penebalan. Ukuran sel relatif besar dan vakuolanya juga besar. Jaringan dewasa yang pertama adalah jaringan pelindung, terdiri dari epidermis dan gabus. Jaringan pelindung berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Dibedakan menjadi jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan, berfungsi sebagai pelindung dan tempat pertukaran zat. Seperti kulit kita, sistem tersebut menjadi barisan pertahanan pertama melawan kerusakan fisik dan patogen. Pada tumbuhan tak berkayu, sistem jaringan ini biasanya merupakan jaringan tunggal yang disebut epidermis, selapis sel-sel yang tersusun rapat. Pada dedaunan dan kebanyakan batang, kutikula, lapisan berlilin pada permukaan epidermis membantu mencegah kehilangan air. Ciri khas jaringan epidermis yang pertama, tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Dan yang terakhir, dinding sel mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Pada tumbuhan berkayu, jaringan pelindung yang disebut periderm menggantikan epidermis di daerah-daerah yang lebih tua pada batang dan akar. Jaringan itu dinamakan jaringan gabus. Berfungsi pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak, dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velum ke arah luar dan velodrem ke arah dalam. Ciri dari jaringan gabus tersusun atas suberin dan kutin dan tidak terdapat ruang antar sel. Berikut ini adalah gambar epidermis tumbuhan bawang merah, di mana kita bisa lihat susunannya terlihat sangat rapat dan tidak ada ruang antar sel.
Gambar selanjutnya menunjukkan gambar epidermis daun, di mana jaringan epidermis tidak memiliki klorofil kecuali sel penjaga yang terdapat pada stomata. Sel penjaga pada stomata adalah sel parenkim yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Jaringan epidermis selain melindungi tumbuhan dari kehilangan air dan penyakit, epidermis memiliki berbagai karakteristik yang terspesialisasi pada setiap organ. Berikut adalah modifikasi epidermis atau derivat epidermis pada tumbuhan. Contohnya adalah trikoma, pertumbuhan serupa rambut dari epidermis tunas yang berfungsi mengurangi kehilangan air dan memantulkan sinar yang berlebihan. Trikoma juga dapat memberikan perlindungan terhadap serangga dengan membentuk penghalang atau menyekresikan cairan lengket dan senyawa beracun. Sebagai contoh, trikoma pada dedaunan aromatik seperti mint menyekresikan minyak yang melindungi tumbuhan dari herbivor dan penyakit. Selanjutnya adalah jaringan gabus, di mana berfungsi menggantikan epidermis di daerah-daerah yang lebih tua pada batang dan akar. Jaringan gabus atau velogen membentuk velum ke arah luar dan velodrem ke arah dalam. Velum yaitu gabusnya sendiri terdiri dari sel-sel mati. Sementara velodrem, bagian yang dibentuk oleh velogen ke arah dalam merupakan jaringan yang sifatnya serupa parenkim, artinya terdiri dari sel-sel hidup. Berikut adalah contoh gambar dari jaringan gabus pada tumbuhan. Sekarang kita akan memasuki jaringan dasar yaitu parenkim, di mana berfungsi menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Ciri jaringan parenkim yang pertama berdinding tipis, kedua terdapat ruang antar sel, ketiga terdapat plastida, dan yang terakhir berbentuk segi banyak atau polihedral. Macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi atau klorenkim. Yang kedua, parenkim penimbun. Yang ketiga, parenkim air. Dan yang keempat, parenkim udara atau aerenkim. Parenkim asimilasi atau klorenkim biasanya terdapat di tepi suatu organ, di mana di dalamnya terdapat kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis, misalnya pada daun dan batang yang berwarna hijau, buah, dan sebagainya. Parenkim penimbun berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, terletak di bagian empulur batang dan akar, umbi, akar rimpang, serta biji. Cadangan makanan yang disimpan berupa gula, tepung, lemak, dan protein. Parenkim air merupakan parenkim yang mampu menyimpan air. Terdapat pada tumbuhan xerofit dan epifit sebagai penimbun air untuk menghadapi masa kering, contohnya pada kaktus. Yang terakhir adalah parenkim penyimpan udara atau aerenkim. Fungsinya sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel, banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya bulat sebagai alat pengapung di air, misalnya parenkim pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Berdasarkan bentuknya, parenkim dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, parenkim palisade berbentuk panjang dan tegak. Yang kedua, parenkim bunga karang atau spons, bentuknya seperti bunga karang. Keduanya berfungsi untuk fotosintesis. Berikutnya, parenkim bintang, bentuknya seperti bintang dengan ujung yang saling berhubungan. Kemudian ada parenkim lipatan, dinding selnya melipat ke dalam. Berikutnya kita akan membahas jaringan penguat atau penyokong, di mana ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim.
Jaringan penguat atau penyokong memiliki nama lain yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Dibedakan menjadi dua yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim menjadi penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri khas dari sel kolenkim yang pertama, dinding selnya tidak mengandung lignin. Yang kedua, tersusun dari sel hidup. Yang ketiga, dinding sel mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Dan yang terakhir, terdapat kloroplas. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri dari serabut atau serat sklerenkim pada tumbuhan lidah mertua dan sklereid atau sel batu pada tempurung kelapa. Ciri dari sklerenkim adalah dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin dan terdiri atas sel-sel mati. Sel-sel kolenkim tidak memiliki dinding sekunder dan tidak terdapat agen pengeras lignin pada dinding primernya. Oleh karena itu, sel-sel ini memberikan dukungan yang fleksibel tanpa menghambat pertumbuhan. Saat dewasa, sel-sel kolenkim hidup dan bersifat fleksibel, memanjang bersama dengan batang dan daun yang didukungnya, tidak seperti sel-sel sklerenkim. Berikutnya adalah gambar dari jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim bersifat lebih kaku daripada jaringan kolenkim karena ia memiliki dinding sekunder tebal yang biasanya diperkuat oleh lignin. Sel-sel sklerenkim dewasa tidak dapat memanjang dan mereka terdapat di daerah-daerah tumbuhan yang telah berhenti tumbuh memanjang. Sel-sel sklerenkim sangat terspesialisasi sebagai pendukung. Dua tipe sel-sel sklerenkim dikenal sebagai sklereid dan serat, terspesialisasi seluruhnya untuk mendukung dan memperkuat tumbuhan. Sklereid yang lebih pendek daripada serat dan berbentuk tidak teratur memiliki dinding sekunder yang terlignifikasi dan sangat tebal. Hal ini menyebabkan kulit kenari dan selaput biji mengeras dan buah pir berstruktur pasir. Serat yang biasanya tersusun dalam benang-benang berukuran panjang, langsing, dan meruncing biasanya dimanfaatkan secara komersial, misalnya serat rami untuk membuat tali dan serat flax yang dipintal menjadi linen. Berikut ini adalah perbandingan jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kita review sedikit ya, di mana untuk jaringan parenkim tadi, dia memiliki dinding primer yang relatif tipis dan fleksibel, dan sebagian besar tidak memiliki dinding sekunder. Sel-sel parenkim umumnya memiliki vakuola tengah yang besar. Juga memiliki kloroplas sehingga dapat berfotosintesis. Juga memiliki plastida yang tidak berwarna sehingga dapat menyimpan cadangan makanan berupa pati. Berikutnya, jaringan dewasa yang keempat adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut zat-zat mineral, unsur hara dan air, juga sebagai pengangkut zat-zat makanan hasil fotosintesis untuk disalurkan ke bagian-bagian organ tumbuhan. Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Xilem terdiri atas beberapa unsur atau sel-sel, yaitu unsur trakea dan trakeid, serat xilem, dan parenkim xilem. Floem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis
dari daun ke seluruh bagian atau organ tumbuhan. Floem tersusun atas beberapa sel, yaitu unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, serat floem, dan parenkim floem. Berikut ini kalian bisa lihat letak xilem dan floem pada anatomi tumbuhan, di mana xilem biasanya terletak di dalam dan floem di luar. Yang membatasinya di tengah keduanya adalah kambium. Berdasarkan letak xilem dan floem, terdapat beberapa tipe berkas pengangkut, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Tipe kolateral dibedakan menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Kolateral terbuka yaitu antara xilem dan floem terdapat kambium, misalnya pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Sementara pada kolateral tertutup, antara xilem dan floem tidak terdapat kambium, melainkan terdapat parenkim. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini kadang dikelilingi jaringan sklerenkim yang sering disebut sebagai seludang berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini kita jumpai pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya, bikolateral. Bikolateral merupakan tipe ikatan pembuluh di mana xilem diapit oleh floem luar dan floem dalam. Contohnya pada tumbuhan Solanaceae atau suku terang-terongan. Tipe berkas pengangkut yang kedua adalah tipe konsentris. Tipe konsentris ini jaringan pengangkut yang ada terletak di tengah-tengah, sedangkan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang berada di tengah itu. Dibedakan menjadi 2, yaitu konsentris amfifasal dan konsentris amfikribal. Konsentris amfifasal, letak floem berada di tengah-tengah, sedangkan xilem mengelilingi floem tersebut. Contohnya pada sirdiline sp dan rizoma jeringan. Sementara konsentris amfikribal, pada tipe ini letak xilem berada di tengah-tengah dan floem mengelilingi xilem tersebut. Umumnya dijumpai pada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Yang terakhir, tipe radial, di mana xilem dan floem bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Contohnya terdapat pada akar primer dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang organ tumbuhan dan kultur jaringan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.